Banyak hal-hal di dunia ini yang tidak bisa kita ubah. Salah satunya adalah takdir. Manusia hanya membuat rencana, namun Tuhanlah yang menentukan. Jadi kita janjian itu jam 6 pagi. Ini sekarang udah jam 6 pagi lewat. Siapa yang telat? Selalu telat. Edit. Kita mau berangkat. Pukul 6 pagi kita sudah bersiap untuk memulai perjalanan. Rencananya, kali ini kita akan mendaki ke Gunung Sumbing via Butuh Kali Angkrik, Nepal Panjapa. Estimasi waktu dari Pangandaran menuju Magelang kurang lebih menghabiskan waktu 5 jam menggunakan sepeda motor. Langit mendung mengiringi perjalanan kami kala itu. Karena hari yang sudah semakin siang, kita pun melipir ke salah satu warung untuk mengisi perut. Di sini kita menyantap beberapa makanan dan meminum kopi untuk menyegarkan mata yang sudah semakin mengantuk karena efek angin di perjalanan. Mantap. Selesai sarapan, kita pun memulai kembali perjalanan. Langit kala itu masih belum berubah, masih mendung dengan awan hitamnya. Sekitar pukul 11 siang, akhirnya kita sampai di Desa Awonggo, Jawa Tengah. Tepatnya di kaki Gunung Sumbing, sebelum masuk ke Dusun Butuh Kali Angkrik. Nampak jelas di depan sana, Gunung Sumbing yang tertutup awan pekat, menandakan gunung tersebut sedang terjadi badai ataupun hujan lebat. Selamat pagi. Kita memutuskan untuk menginap 1 malam di base camp. Dan ini adalah view dari base camp dengan ketinggian kurang lebih 1700 mdpl. Udaranya sangat dingin, sampai-sampai membuat tangan mati rasa. Untung bukan hati yang mati rasa. Hehe. Gimana mas? Oh iya. Jadi gini. Nanti kita naik jam 8, nyampe sana jam 12. Seriusan jam 12? Target. Seberapa jam sih? Beneran jam 12 dit? Oi, jam 12 nyampe. Insya. Kalau jam 12 nyampe, soalnya kan kita sering olahraga, jadi fisik tuh udah terlatih. siap olahragawan. Paginya kita mengecek kembali persiapan logistik yang kita bawa sebelum nantinya dicek oleh petugas. Tapi sebelum itu, jangan lupa untuk sarapan ya. Kita sarapan dulu. Nasi rames. Sekitar pukul 8 pagi, petugas basecamp pun datang untuk memulai registrasi dan pengecekan logistik. Dan dijelaskan juga beberapa hal yang tidak boleh kita lakukan di atas. Perjalanan dari base camp ke pos ojek, kita bisa menggunakan ojek yang tersedia di sana. Tarifnya hanya 20.000 per satu motor. Dan ini perjalanannya sangat ekstrim. Selain kemiringan jalur yang hampir 60 derajat, jalan yang kita lalui juga cukup kecil. Tapi tenang, bapak-bapak ojek di sini udah terbiasa kok dengan hal itu. Jadi insya Allah aman. Mantap. Mantap. Oleh. Sebelum memulai pendakian, tidak lupa kita berdoa terlebih dahulu agar diberi keselamatan dan kelancaran di perjalanan kita. Sumbing, yo. Awal jalur yang kita lalui
adalah jalur tangga yang berbatu dengan perkebunan warga di samping kiri dan kanan. Alhamdulillah diberi cuaca yang bagus. Alhamdulillah. Aktivitas apapun. Jadi gimana jalur pendakian kali ini? Mantap, Luar biasa. sedikit repot Oke. maksimal. Di saat kita memulai pendakian, awan hitam terlihat mengepul di atas sana, menandakan hujan akan segera turun. Tapi semoga saja hal itu tidak terjadi. Efek karir baru anjay. Alhamdulillah sampai pos 1. Dan angin masih kencang. Kecapean. Oke. Alhamdulillah. Sekitar setengah 10 pagi, akhirnya kita sampai di pos 1. Warung itu tutup karena kita mendaki di saat weekday. Mulai memasuki vegetasi alam. Turun, Bu. Kagum dengan ibu ini. Dia mampu memikul beban yang sangat berat, yang bahkan beban tersebut lebih besar daripada carrier yang saya bawa. Luar biasa memang. Kita pun mulai memasuki vegetasi alam, tapi pepohonannya masih jarang-jarang. Kita baru ada di pos 1, mau naik ke pos 2. Dan itu jalurnya tuh. Gimana jalurnya, Bos? Mantap. Masya Allah. Luar biasa. Dan dikasih cuaca yang lumayan bagus. Bukan lumayan bagus, tapi trek dari pos 1 ke pos 2 sangat tidak wajar. Menukik tajam tanpa ampun, yang bahkan membuat kita harus berhenti setiap 5 menit sekali. Bahkan di beberapa titik ada trek yang hampir membuat lutut saya menyentuh dagu. Dengan beban carrier yang kita bawa, membuat perjalanan ini semakin lambat. Sering sekali kita berhenti sejenak untuk menghela nafas. Mantap. Jadi ngapain mau naik gunung? Capek-capean. Mau menguji diri, Yakin. menguji fisik, Menguji fisik. kemudian menguji tuur. Semakin ke atas, vegetasi alam pun sudah semakin rapat. Jadi hembusan angin tidak terlalu kuat menerpa kami. Gimana? Masya Allah. Oh mas. Di luar dugaan, ternyata trek yang kita lalui sangatlah curam. Jalur memang sudah dibuat menangga, tetapi kemiringannya sangat luar biasa. Aduh. Nah, ini ada lubang. Kayaknya ini lubang tikus tanah. Ya, baru sampai pos 2. Mau sampai pos 2. Oh iya, mau sampai pos 2. Sebentar lagi. Ini Kira-kira pukul 100 meteran lagi. 12 kurang. Itu tuh pos 2. Aduh. Mantap tidak? Seng ah. Sang pos 2. Dan dalam keadaan sudah mulai turun hujan. Terus vegetasinya di sini udah mulai sangat rimbun. Tuh. Sesampainya di pos 2, kita pun langsung menggelar makan siang kita. Minum kopi dan istirahat sejenak. Kabut tipis dengan rintik hujan mulai datang menyelimuti kami.
Oke. Guys, jadi kali ini kita berada di pos 2 Gunung Sumbing via Kaliangkrik, Nepal Vanjapa. Jadi kita istirahat dulu sini, makan-makan sambil nyemil, masak mie, minum kopi paling. Tadi. Tap. Saya ngomongnya jika lu salah sama gitu tuh. Untuk trek dari pos 2 ke pos 3 terhitung cukup landai, atau para pendaki bilangnya itu namanya bonus. Oh iya, orang basecamp bilang saat kita melewati jalur dari pos 2 ke pos 3, kita tidak boleh melakukan aktivitas apapun selain berjalan. Entah apa alasannya, tapi kita ikutin saja aturannya. Kabut semakin tebal saat kita sampai di air terjun kedua. Air terjun kedua ini tidak terlalu curam. Biasa. Udah sampai di air terjun. Ini air terjun kedua di atas pos 2. Cuacanya masih tetap berkabut, cuman nggak terlalu parah juga, lumayan. Ini vegetasi alamnya udah cukup rapat. Dan udah sangat berkabut. Terus angin juga udah kenceng banget. Setelah melewati air terjun kedua, kita pun diterjang angin kencang dan kabut yang sangat pekat, membuat kita harus ekstra hati-hati dengan langkah kita. Terlebih jalur yang kita lalui sekarang kebanyakan berbatu dan di pinggirnya adalah jurang. Jadi kita udah ada di jalur yang lumayan ekstrim. Wait, break, bentar. Gimana? Sang gaskeun. Gimana jalurnya, Boy? Jalurnya Luar biasa ya. luar biasa. Tuh lihat. Jadi jalannya itu dari base camp sampai pos 2 itu sangat, Masya Allah. Jadi sekitar 45 derajat. Dan ini kita melipir di pinggir jurang yang wow. Tapi insya Allah aman. Tinggal hati-hati aja. Yuk. Wah. Kita harus climbing, coy. Ya, karena jalur ini tuh nggak mungkin dilewatin. Tuh, takutnya jatuh. Amin. Ya, insya Allah bisa lah. Yuk. Setelah melewati beberapa rintangan, kita mendapat bonus dengan view yang cantik. Luar biasa. Untuk pertama kalinya lihat pohon Edelweiss, bunga Edelweiss. Tapi belum ada bunganya soalnya masih kecil. Yuk, kita cari lagi di atas. Setelah melewati air terjun ketiga, kontur jalan yang sebelumnya tanah landai kini berganti menjadi bebatuan yang cukup terjal, yang kita harus benar-benar ekstra hati-hati memperhatikan langkah kita agar tidak terpleset. Ini pukul, kita sampai pos 3 pukul setengah 3. Nah, ini kita dah sampai di pos 3 dan ya seperti yang udah ditebak, di sini kita baru pertama dan nggak ada orang. Di pos 3 nggak ada orang. Dan Tuh. terbuka, jadi angin itu kencang. Kita sedang ada di pos 3. Pos 3. Sita bang. Tanpa lama-lama, kita langsung mencari space buat mendirikan tenda. Terlebih langit sudah mulai mendung, takutnya hujan keburu turun. Di pos 3 ini banyak sekali space untuk mendirikan tenda. Kita pilih space yang sedikit menjorok ke dalam agar tidak terkena angin badai secara langsung. Benar saja,
Di pertengahan kita membuat tenda, kabut pekat mulai menyelimuti kami. Dan jadi, tendanya udah jadi. Oke, alhamdulillah kita sudah berada di dalam tenda. Setelah kurang lebih berapa jam perjalanan? 6, Tadi jam 9, sekarang jam Sekarang jam Sampai 2. jam 2. Ya, kurang lebih 6 jam, 4 jam. 4 jam. normal. Nyampe dari base camp sampai pos 3. Kita ngecamp di pos 3. Ke puncaknya. Ketinggian ada di 2600 tadi. Kita beres-beres dulu. Terus kita masak sambil nyemil makanan-makanan. Terus kita lanjut jalan-jalan kecil, mungkin ngambil air. Terus kita lanjut istirahat. Untuk sumber air di pos 3 terhitung cukup dekat, hanya berjarak beberapa meter saja dari camp area. Sepulang kita mengambil air, kita mendapat view yang lumayan cantik sebelum akhirnya awan-awan itu menyelimuti kami kembali. Tak lama badai pun datang dengan angin kencang dan hujan yang sangat lebat. Karena habis asar itu udah hujan deras, terus nggak bisa ngapa-ngapain. Jadi akhirnya kita memutuskan buat istirahat saja. Tuh, anginnya juga kencang. Ini di luar lagi badai parah. Jadi menu kita hari ini Memasak mungkin adalah pilihan yang tepat di kala badai. Mengisi perut adalah hal yang paling menyenangkan di dunia. Hehe, betul begitu bukan? tenda kita kebocoran karena saluran airnya nggak benar. Oke, jadi ini udah pukul berapa, Boy? Pukul 6:30 malam. 6:30 malam dan semakin malam hujannya udah reda, cuman badainya semakin mengamuk. Sampai-sampai kita kebangun dan luar biasa. Nih dengerin ya. Badai pun mengamuk di luar sana dengan hebatnya, membuat kita tidak bisa kemana-mana dan hanya berdiam diri di dalam tenda. Oke, sekarang udah jam 5:30 pagi. Cuacanya masih lumayan buruk, tapi kita mau coba summit. Mudah-mudahan aman dan dapat view. Di pagi hari, cuaca tidak kunjung membaik, tetapi kami bersikukuh untuk melakukan summit attack. Perjalanan dari pos 3 menuju pos 4 sangat luar biasa. Medan yang kita lalui adalah jalur berbatu dengan kemiringan yang sangat terjal. Gimana jalurnya, Mas? Bahkan di beberapa titik mengharuskan kita untuk berjalan merangkak agar tidak terjatuh terhempas angin badai. Sejati. Kita sudah menghabiskan waktu kurang lebih 2 jam dan sesampainya di pos 4, cuaca tidak kunjung berubah. Bahkan badai semakin mengamuk. Jadi ini perjalanan banget ini. banget ya. Melawan badai. Perjalanan banget melawan badai ya. Masih badai. Kalinya di ketinggian 3000. Dan kita makan Masa itu beda. dan kita makan itu cuma pakai nasi sama tiktak. Ya, ini perlahan udah kebuka, cuman ya kita masih menunggu, mudah-mudahan. Luar biasa. Sampai puncak. Perjalanan pun kita lanjutkan. Dan kali ini hanya kita bertiga yang berjalan menuju puncak. Rombongan lain memutuskan untuk turun karena salah satu temannya sudah kedinginan hebat. Kita ada di puncak.
Akhirnya, pukul 10 pagi, kita pun sampai di puncak sejati. Dan hanya kita bertiga. Nah, aku cuma baik. Tapi setidaknya kita sudah sampai. Satu hal yang harus kita tahu, bahwa perjalanan tidak ada yang sia-sia. Kita harus selalu bersyukur dengan apa yang sudah kita dapatkan dan mengevaluasi setiap perjalanan yang sudah kita lalui. Berharap mendapatkan hal yang lebih baik di kedepannya adalah hal yang wajar bagi manusia. Karena manusia tidak akan pernah puas dengan apa yang sudah ia miliki. Perjalanan yang luar biasa ini memberi saya begitu banyak pelajaran. Dan terima kasih Sumbing.